yang menulis Sahabat Kuartal ini, Dr. Stefanovic, yang terkenal. Dia jagonya Advent di Old Testament. Salah satu dia tulis buku tentang komentari on Daniel. Itulah yang terbaru yang kita punya sekarang. Jadi ada dua pendapat sekarang ini. Apakah Joel hidup di zaman Hosea dan Amos ataukah di zaman Yeremia? Ini di gereja Advent sendiri ada dua pendapat. Kalau cek di komentari Yeremia, jadi Joel itu kontemporer alias sejaman dengan Yeremia. Jadi masih merupakan kontroversial. Yang penting kita tahu Joel itu nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani utara atau selatan? Selatan. Di selatan. Itu di mana? Di Yehuda. Nah, saudara-saudara sekarang sudah tahu membedakan antara utara dan selatan. Jadi kalau menurut Bible Commentary Yeremia itu sekitar tahun 620-an. Nah, waktu ini kerajaan utara mana? Sudah lewat. Sudah tinggal satu kerajaan yang di selatan. Karena Israel sudah habis. Kemudian Joel ini di dalam tulisannya dia melihat sebuah tanda. He saw a sign. Tanda apa? Tanda dari great and dreadful day of judgment. Coba Pak Derajat baca pasal 2 ayat 31. Joel 2 ayat 31. Joel 2 ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu indah sekali. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mengapa hal ini penting? Karena umumnya orang banyak waktu berseru kepada siapa? Kepada Dewa Baal. Bahkan itulah yang menyebabkan terjadinya malapetaka demi malapetaka. Karena mereka sudah tinggalkan Tuhan, dan waktu mereka tinggalkan Tuhan, mereka cari substitusi. Substitusinya adalah siapa? Dewa-dewa orang kafir. Nah, kalau saudara simak kembali buku Joel, umat Tuhan sedang mengalami krisis. Krisis dalam hal apa? Blank crisis. Blank crisis. Ada di sekolah sahabat kita. Inilah malah menjadi tema daripada buku Joel. Menjadi pokok pembicaraan yang sangat ditekankan. Worship crisis. Worship crisis. Mereka tinggalkan Tuhan dan pergi kepada siapa? Baal. Dewa Baal. Dewa orang kafir. Nah, kemudian Tuhan kirimkan nabi demi nabi, tapi tidak digubris. Akhirnya Joel mengatakan akan terjadi apa? Ini dia, judgment. Nah, pada waktu itu di Yehuda terjadi satu fenomena yang sangat mengerikan. Pada suatu hari langit jadi gelap. Bukan karena mendung, awan, bukan karena gerhana, tapi tiba-tiba langit jadi gelap. Sudah tahu apa? Belalang. Belalang ini kecil, tapi kalau jumlahnya jutaan, jadi alat pembinasa yang mengerikan.
Begitu lalang itu hinggap di pohon, habis. hanya beberapa menit, yang tadinya daun yang subur tinggal apa? Tangkai. Tinggal tangkai-tangkai yang jadi porak-poranda. Saya membaca di majalah waktu di Indonesia di Sumatera Selatan, Pak Ibrahim. Pernah terjadi di Sumatera Selatan. Ini bukan tahun 40 tahun 30. Saya sudah jadi ketua UNI waktu itu tahun 80-an. Di Sumatera Selatan tiba-tiba langit jadi gelap. Mereka baru sadari bahwa itu adalah belalang. Begitu terbang, yang tadinya hijau itu sayur-sayuran dan daun-daunan memang ludes. Nah, di buku Joel ini Nabi Joel mengatakan bahwa God's future judgment, penghukuman yang akan datang dari Tuhan pada hari mendatang, will make the locust plague but pale. Ini pale, bukan fail. P-A-L-E. Pale itu dibandingkan dengan hari penghukuman, apa yang terjadi yang dirusak oleh belalang itu tidak ada artinya. Jadi hari penghukuman Tuhan itu akan begitu dahsyat, lebih hebat daripada belalang. Belalang saja membawa kebinasaan yang luar biasa. Tapi itu belum apa-apa dibandingkan dengan God's future judgment. Jadi itulah yang diramalkan oleh Joel. Akan datang hari penghukuman yang lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh belalang-belalang. Dan appeal daripada Joel sama, sudah bisa dibaca. Minta supaya all the people renounce. Ya, sih. Renounce artinya apa? Meninggalkan. Tinggalkan dosamu, tinggalkan penyembahan berhala. What happened to the land of Judah? Nah, ini coba kita baca apa yang terjadi, karena ini merupakan latar belakang dari buku Joel. Pak Derajat, pasal 1 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan yang datang kepada Joel bin Petuel. Ya. Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Jadi seringkali Tuhan mengizinkan alam menjadi alat untuk menghukum orang berdosa. Terus, Pak? Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zaman ini? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Oke, belalang pengerik satu, yang kedua belalang pindahan. Jadi gelombang pertama belalang pengerik. Apa yang tidak dihabiskan oleh belalang pengerik di follow up oleh belalang pindahan. Terus apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Belalang pelompat itu yang ketiga. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi ada berapa gelombang? 4. Saudara-saudara harus lihat gambar belalang itu beda-beda. Jadi apa yang disisakan oleh gelombang pertama disambung oleh gelombang kedua. Apa yang tersisa yang ketiga. Sampai berapa kali? 4 kali. Kemudian bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru.
sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulit sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung, dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mezhab. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Ayat berapa? Ya, Ayat berapa? ayat 14. Oke. Jadi, what happened to the land of Judah yang baru dibaca tadi, mengerikan. Kehancurannya sangat mengerikan. Tetapi yang mau ditekan di sini, yang akan datang, hukumannya akan datang, akan begitu mengerikan sampai yang sudah terjadi itu tidak ada artinya. Siapa itu yang akan datang menghancurkan? Babilon, yang giginya seperti gigi singa. Jadi kehancuran yang akan diadakan oleh Babilon jauh lebih mengerikan daripada apa yang dilakukan oleh 4 gelombang belalang tadi. Itu maksudnya. Nah, selain belalang, ecological disruption, ini kehancuran ekologi alam sekitar, bukan cuma oleh belalang, tapi tadi disebut apa? Kalau sudah perhatikan, selain belalang, apa yang menghancurkan? Tanaman-tanaman jadi rusak. Iya, apa yang apa? Alam, Be more specific. ekological alam. Nah, apa? Angin, air, musim kemarau. Ini kalau sudah baca tadi yang membuat kering daun-daunan, drought itu. Jadi sudah dihantam oleh lokas, disusul oleh apa? Musim kemarau. Nah, dua-dua ini digabung belum apa-apa dibandingkan dengan Babylon yang akan menghancurkan nanti. Jadi mengerikan. Dan oleh karena drought ini, maka apa yang disebut staples itu kalau kita nasi, apa staples? Nasi itu di bahasa Indonesia disebut apa? Rice. Makanan apa? Makanan utama kita. Artinya itulah yang kita makan, staples. Nah, di zaman dulu staples itu gandum, minyak, anggur. Nah, 3 ini hancur semuanya. Jadi the very basic needs pun dihancurkan. Dan banyak pohon-pohon itu baru menghasilkan sesudah berapa tahun? 20 tahun. Jadi kalau pohon-pohon besar hancur, nunggu berapa tahun? Jadi itulah kedahsyatan. Makanya Joel katakan, apa pernah kamu melihat hal ini? Ceritakan nih sama anakmu.
Tapi apa yang sudah terjadi sebagai akibat belalang dan dikombinasi dengan musim panas belum apa-apa dibandingkan dengan kehancuran yang akan terjadi di tangan Babylon. Itu maksud Pak Ringo, Ulangan 28 ayat 38. Thou shalt carry my sheep out into the field and shall gather but the little in, for the locust shall consume. Jadi Ya. lama sebelum Joel, Musa sudah apa? Amalkan. Sudah amalkan. Kalau kamu menurut, berkat akan turun. Tapi kalau kamu melanggar, kutuk akan turun. Nah ini adalah salah satu yang disebutkan oleh Musa, belalang. Nah Joel memberikan detailnya. Musa hanya menyebut belalang. Joel menyebutkan belalang itu paling sedikit ada 4 gelombang. Bertubi-tubi menghantam kebun-kebun daripada orang-orang Yehuda. Jadi intensitas dan ini totality, intensitas dan totality of the plague mengerikan. Satu lagi yang ini mesti perbaiki, ini diare. Jadi anggur, gandum, minyak ini bahan pokok makanan orang-orang Yehuda. Itu pun bagaimana? Dihancurkan. Baik, next. Blow the trumpet. Bahasa Indonesia apa? Meniupkan. Diucap. Nah, kalau trompet ditiup, apa-apa saja artinya. Terang. Satu, musuh datang. Warning. Kalau musuh datang, ditiup apa? Trompet. Trompet. Apalagi? Berikan persembahan. Di 1 Korintus 14. Coba yang cari di punya Alkitab bahasa Indonesia. Kalau niup trompet harus jelas. Apakah ini trompet untuk tidur, trompet untuk bangun, trompet adanya musuh, apa? Coba yang cari di 1 Korintus ayat pasal 14 menjelang akhir pasal. Rumah kami dulu waktu di Tangerang dekat tangsi militer paling ringan. Kita tahu. Tangsi militer. Oh. Asrama. Jadi tiap pagi trompetnya sama bunyi merdu. Artinya mesti bangun rupanya. Bagus bagus. Tapi ada saatnya bukan jam trompet tapi bunyi. Menyedihkan. Memang dari bunyi trompet itu Kematian. ada yang mati di tengah-tengah mereka. Jadi ada trompet untuk bangun, trompet untuk tidur, trompet perang. Nah bayangkan kalau musuh datang lalu ditiup trompet tidur, sampai Paulus memakai istilah orang yang meniup trompet harus jelas ini trompet untuk perang, untuk tidur, ada yang mati atau apa. Nah di sini blow the trumpet untuk apa? Untuk keperluan apa? Jadi begitu dahsyatnya serbuan daripada belalang sampai hal-hal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk persembahan habis. Jangankan untuk makan, yang untuk Tuhan pun apa? Habis. Nah ini melambangkan the breaking of the covenant between God and Israel. Jadi Israel tidak lagi bisa memberikan persembahan apa-apa karena dahsyatnya penyerbuan daripada belalang. Ini adalah lambang bahwa rusaklah hubungan perjanjian antara Tuhan dengan siapa? Dengan Israel. Begitu hebatnya ini belalang dan musim panas. Jadi trompet itu warning. Ini God's promise of restoration. Kalau sudah baca Kelas Arabnya. baca buku para nabi, nabi itu bukan hanya membawa judgment, warning of judgment, tapi membawa apa? Janji pemulihan. Kalau kita memberikan respon yang positif kepada panggilan Tuhan melalui nabi, maka janji ini akan apa? Digenapi. Kalau membaca
buku Matius, pasal mana yang segera pop up in your memory? Kalau bilang Matius, orang terus ingat yang mana? Yang paling populer di buku Matius? Garam dunia. Ya. Khotbah di atas bukit. Matius 5, 6, 7. Di situ ada doa Bapa kami, ada Makarios. Kalau bicara buku Joel, inilah salah satu scriptures yang paling populer. Joel pasal 2 ayat 28 dan 29. Pak Manurung boleh baca? Joel 2 ayat 28 29. Pak Ringo Kisah 2 ayat 1. Nah, Pak Manurung dulu ya. 22 ayat 28 Pak. Ya, 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Oke. Inilah salah satu ramalan, predictive prophecies daripada Joel. Aku akan mencurahkan apa? Rohku kepada laki-laki dan perempuan. Oke, itu adalah ramalannya. Sekarang baca apa yang Petrus katakan tentang Joel ini. Silakan, baca. And when the day Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it set upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost. Nah, jadi yang dilambangkan oleh api, lidah api yang turun itu tidak lain adalah apa? Suci. Nah, terus baca. And began to speak with other tongues, and as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out every nation under heaven. Now, when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because every man heard them speak in his own language. Oke, sampai situ dulu. Jadi waktu Petrus khotbah, kan banyak orang Yahudi yang datang dari berbagai negara. Sampai dari Arab pun disebut. Anehnya, Petrus bicara dalam bahasa dia, ini bangsa-bangsa yang hadir, semuanya apa? Mengerti. Inilah bedanya dengan bahasa kita sekarang. Kalau sekarang ditanya, kamu ngerti nggak apa yang kamu bilang? Enggak. Setan pun nggak ngerti. Sampai Paulus bilang, kalau sampai waktu kita ngomong-ngomong bahasa lidah lalu datang orang asing, mereka pikir kita ini apa? Gila. Paulus ngomong begitu. Nah, di sini waktu rasul-rasul bicara dalam bahasa mereka, orang-orang pada apa? Mengerti. Kalau sekarang bahasa lidah nggak ada yang mengerti. Baca terus. Kemudian apa tanggapan orang? And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold,
are not all these which speak Galileans, and how hear me every man in our own tongue, wherein were born, Parthian and Medes and Elamites, Terus. and dwellers in Mesopotamia and in Judea and Cappadocia, in Pontus and Asia. Wah, ini bahasanya. Free and Pamphylia and Egypt, and in the parts of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, Crete and Arabians. Dari mana? We do hear them Dari Arab. speak in our tongues and the wonderful works of God. And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? Others mocking said, these men are full of new wine. Jadi ada yang tuduh bahwa ini sedang apa? Sedang mabuk. Jadi waktu orang-orang bilang ini mereka sedang mabuk. Lalu apa komentar Petrus? Ini yang paling penting, baca terus. But Peter standing up with the 11 lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is what third hour of the day. Ini bukan lagi mabuk, karena jam baru jam berapa? 9. Baru jam 9. Jadi Petrus membela. Ini bukan mabuk. Baru jam 9 pagi kok mabuk. Tetapi apa? But this is that which was spoken by the prophet of the Joel. Jadi Petrus bilang, inilah kegenapan daripada apa yang disebutkan oleh Nabi Joel. Jadi Petrus ini belajar Old Testament. Jadi waktu lidah-lidah api turun, Roh Kudus turun, dan orang mulai bernubuat, mulai ngabarkan Injil, dituduh mabuk. Petrus katakan, jangan bilang mabuk, ini baru jam 9. Inilah kegenapan daripada apa yang disebutkan oleh Joel di pasal berapa? 2 ayat 28-29. Jadi inilah turunnya Roh Kudus. Dan dengan turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid, mereka kabarkan Injil dengan penuh kuasa. Inilah the birthday of the church. Jadi sudah ingat kapan hari lahirnya gereja di pentas sejarah dunia? Hari Pentakosta. Waktu Roh Kudus turun ke atas para rasul dan mereka ngabar Injil. Dan hari itu berapa yang dibaptis? 3.000. 3.000. Satu hari 3.000 orang dibaptiskan. Nah, yang harus diingat ini, nabi-nabi kalau bernubuat punya dual application. Yang terjadi di Kisah 2 ayat 1-21 itu baru partial fulfillment. Sudah digenapi tapi baru sebagian. Inilah yang disebut apa? Diperbandingkan dengan hujan Awal. Inilah hujan awal. Pada zaman akhir sebelum Tuhan datang akan terjadi hujan yang lebih lebat. Hujan akhir. Itu disebut apa? Latter rain. Latter rain, hujan akhir. Jadi hujan awal sudah terjadi. Sekaranglah hujan apa? Hujan akhir. Cuma kenapa banyak orang tidak basah kuyup oleh Roh Kudus? Pak Johan, kenapa? Sebanyak Hujan turun tapi kita pakai apa? payung. Pakai payung. Payung kesombongan, payung keduniawian, payung nafsu. Membuat kita tetap kering, padahal hujan akhir sedang apa? Lebat-lebat itu. Boleh tolong baca kutipan Ellen White di Great Controversy halaman 11.
In immediate connection with the scene of the great day of God, the Lord by the prophet Joel has promised a special manifestation of His Spirit in Joel 2:28. This prophecy received a partial fulfillment in the outpouring of the Spirit on the day of Pentecost. Jadi Petrus katakan ini digenapi, apa yang Joel katakan hari inilah digenapi. Tapi itu baru hujan awal, partial fulfillment. But it will reach its full accomplishment in full the accomplishment. manifestation of divine grace which will attend the closing work of the gospel. Jadi untuk musim penuaian tadi diperlukan hujan yang lebih keras, lebih lebat. Nah, di Palestina kan ada 2 kali musim hujan. Hujan awal itu waktu musim menabur benih supaya benih bisa tumbuh. Tapi hujan akhir lebih dibutuhkan lagi sebelum masa penuaian, supaya panennya berkelimpahan. Nah, oleh nabi-nabi, kedua fenomena alam ini digunakan untuk jadi lambang kecurahan Roh Kudus. Nah, jadi sebagaimana Pentakosta itu terjadi, akan terjadi yang lebih dahsyat dari itu di zaman siapa? Kita. Cuma yang sulitnya, yang belum siap sedia untuk terima itu siapa? Kita ini. Masih banyak keperluan kita di dunia. Jadi pikiran kita masih miring ke sana. A gift of God's Spirit. Itu hari apa ini? Hari Rebu. Coba baca satu kutipan itu. Kalau kita bertobat, apa yang akan terjadi? In the immediate context of Joel, repentance will be followed by a great outpouring of God's Spirit. Pertobatan akan diikuti oleh kecurahan roh. Jadi yang sangat penting adalah apa? Pertobatan. Pertobatan. Itu kutipan atau apa? Baca sekali. In the immediate context of Joel, repentance will be followed by a great outpouring of God's Spirit. Oke. Jadi pertobatan kita akan diikuti oleh pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Tuhan sudah memanggil melalui nabinya, kita harus respon, dan respon kita dalam bentuk apa? Repentance, pertobatan. Apa artinya pertobatan? Kalau kata sehari-harinya apa? Bertobat, kata sehari-harinya apa? U-turn. Berapa derajat? 180, jangan 360. Balik lagi. Bertobat 180 derajat. Jadi sekarang hidup kita harus berbalik. Kalau dulu ke utara, sekarang harus berbalik ke selatan. Saya tidak bosan-bosannya menceritakan tentang si Mary di kelas pendeta, kelas baptisan. Si Mary anak kecil. Pendetanya tanya, Mary, sebelum dibaptis, before you were baptized, were you a sinner? Yes, Pastor. I was a sinner before I was baptized. After you are baptized, are you still a sinner? Yes. Even after I am baptized, I am still a sinner. So, what is the use of baptism? Si Mary bilang, there is a difference. Before I was baptized, I ran toward sin. I live in sin. But after I was baptized, I am still a sinner, but running away from sin. Jadi kita memang masih berdosa sesudah sebelum. Cuma waktu sesudah dibaptis, walaupun kita berdosa, tapi kita arahnya sudah meninggalkan dosa. Kalau dulu lari menuju dan di dalam dosa, sekarang menjauh. Walaupun kita masih berdosa, tapi kita menjauh. Yang penting itu arahnya. Jadi Nabi memanggil kita. Nabi itu dapat perintah untuk panggil orang berdosa kepada pertobatan. Tiap Nabi panggilannya mirip, cuma bahasanya beda, kata-katanya, tapi isinya sama. Nah sekarang tinggal kita, respon kita.
apakah kita mau bertobat atau tidak. Nah, seringkali orang selalu katakan kita sedang menunggu Yesus. Yang ditunggu itu sebenarnya bukan Yesus, kita. Semua sudah siap di surga. Cuma yang belum siap siapa? Kita. Seperti orang di Babel, kita sudah kelamaan di dunia, jadi asik di dunia, lupa bahwa Tuhan mau kita mau selamat. Oke. Proclaiming God's message, God's name. Tadi dikatakan barang siapa yang menyerukan nama Tuhan, dia akan apa? Selamat. Lalu Joel menyebutkan matahari akan gelap, bulan akan berubah seperti darah warnanya. Itu semua sudah terjadi. Nah, Dr. Stefanovic di dalam pelajaran hari ini mengatakan digelapkannya matahari jangan dimengerti sebagai natural disaster, tapi itu adalah supernatural science. Jadi begini, waktu matahari gelap, burung-burung jam 9 sudah lari ke sarangnya, binatang-binatang sudah pergi ke kandangnya. Nah, kalau seandainya itu gerhana, para astronomer dengan alatnya yang canggih sekarang ini bisa mengatakan itu gerhana. Karena sekarang manusia bisa meramalkan kapan gerhana akan terjadi, kapan sudah terjadi, bisa di-trace. Nah, waktu diselidiki kegelapan matahari yang satu ini, astronomer katakan itu bukan gerhana. Jadi apa? We just do not know. Fenomena alam yang, nah kalau saudara mau ambil buku ensiklopedia Britannica, entry-nya The Dark Day. The Dark Day disebut di sana tentang matahari yang gelap. Sampai sekarang para astronomer katakan itu bukan gerhana. Nah, inilah yang Dr. Stefanovic katakan, ini bukan sekedar kecelakaan alami, natural malapetaka alami, tapi ini adalah memang supernatural science yang datang dari siapa? Untuk mengetahui kamu sudah hidup pada zaman akhir. Bintang gugur, bintang maksudnya meteor. Nah, memang kalau sudah perhatikan, kalau kita menghadap ke langit, rata-rata 1 jam 1. Tapi waktu bintang gugur ini puluhan ribu, sehingga terang benderang langit. Ini terjadi di New England. Jadi itu semuanya adalah supernatural science. Dan jangan lupa orang-orang kafir menyembah matahari, menyembah bulan. Kali ini matahari digelapkan, bulan warnanya seperti darah, untuk memberitahukan bahwa ada dewa yang lebih tinggi daripada dewa matahari. Yaitu siapa? Yang akan datang itu lebih hebat. Lalu Joel menanyakan apa yang ditanyakan di buku Wahyu. Apa pertanyaannya? Buku Wahyu mengutip Joel. Kenapa orang jahat akan berdoa kepada batu dan minta ditimpa oleh batu? Timpalah hai batu karang, karena kami tidak tahan melihat kemuliaan dan dia yang duduk di atas tahta dan dia yang duduk sebagai anak domba. Lalu pertanyaan berikutnya apa? Siapakah yang? Itu diambil dari sini. Kan Joel katakan, siapa yang akan tahan melihat kemuliaan Tuhan pada waktu dia datang? Wahyu menjawab, ada. Yaitu siapa? Yesus, tunas Daud. Nah, yang tahan melihat kedatangan. Kita 144. Ya 144 ribu itu. Kan pasal 6 ayat terakhir kan menanyakan, orang jahat kan berseru, binasakan kami, timpalah kami, rubuhlah ke atas kami, karena kami tidak tahan melihat kemuliaan yang datang. Lalu kalimat terakhir, who can stand? Itu ayat 6, ayat terakhir pasal 6. Pasal 7 itu menjawab pertanyaan yang pertama. Ada yang tahan, yaitu yang 144 ribu. Itu bukan simbolik itu kenyataan. Ya, Yang 144 ribu. betul. Saya mengutip sebagaimana adanya, tapi dengan pengertian itu adalah simbolik.
bukan hanya 144 ribu. Nggak kebawa kita. 12 itu angkanya Tuhan, 12 rasul, 12 gerbang. 1000 itu unit militer di zaman itu. Jadi buku Wahyu mengutip Joel, buku Kisah mengutip Joel. Jadi walaupun Joel disebut minor prophet, bukan berarti kurang penting. Pelajarannya sama dahsyatnya dengan Yesaya dan Yeremia, sampai penulis Wahyu mengutip tulisannya. Petrus mengutip, Yohanes yang kekasih mengutip dari buku Joel ini. Menyeru nama Tuhan. Apa arti menyeru nama Tuhan? Paling sedikit ada 2. Semua orang yang menyebut dirinya pengikut Tuhan. Tapi tambahan keterangan, proclaiming God's name, artinya ini apa maksudnya? Coba baca Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Nah, serukanlah namanya. Kita selalu serukanlah namanya. Ini artinya apa? Kapan kita menyerukan nama Tuhan? Waktu berdoa. Itu penting. Tapi di sini ada tambahan keterangan, menyerukan nama Tuhan bukan hanya sekedar waktu kita berdoa, tapi menyerukan itu to proclaim God's name. Bagaimana kita proclaim? Ya seperti Diki Gerungan, Pak Diki Gerungan, menyaksikan nama Tuhan melalui apa? Traktat, melalui buku-buku yang dibagi. Jadi tidak cukup berseru nama Tuhan, hanya berdoa. Menyerukan nama Tuhan artinya to proclaim, menyaksikan. Dan saudara-saudara ingat, jangan buka Roma pasal 10, buka ayat 14. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accept the good news. For Isaiah said, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. But I ask, did they not hear? Of course they did. Their voice has gone out into all the earth, their words to the ends of the world. Again I ask, did Israel not understand? First, Moses said, I will make you envious by those who are not a nation. I will make you angry by a nation that has no understanding. And Isaiah boldly says, I was found by those who did not seek me. I reveal myself to those who did not ask for me. But concerning Israel, he says, all day long I have held out my hand to a disobedience and obstinate people. Tadi dikatakan bahwa bagaimana mereka bisa percaya kecuali ada apa? Ada yang memberitahu. Harus ada yang apa? Memproklaim. Jadi saudara-saudara, kan tadi katakan barang siapa yang menyerukan nama Tuhan, dia akan apa? Selamat. Nah, menyerukan nama Tuhan ini bukan hanya berdoa. Menyerukan nama Tuhan dalam arti kita proclaim God's name. Kita harus mengabarkan nama Tuhan melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui bahan-bahan yang kita bagikan. Next please, conclusion. When disaster strike,
God's promises are especially meaningful to you. Bila mana malapetaka menimpa, janji Tuhan jadi lebih berarti pada kita. Janji yang mana? When disaster strike, God's promises are especially meaningful. Saudara pernah alami enggak? Saudara sudah baca itu ayat, tapi terjadi sesuatu peristiwa dalam hidup saudara, ayat itu menjadi lebih signifikan lagi. Saya kasih contoh, waktu saya jadi Advent, hubungan dengan orang tua kan, ya apa, story. Sekarang Pak Johan baca Mazmur 27 ayat 10. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Baca Pak. Hengki sudah baca bahasa Inggris, baca bahasa Indonesia. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Though my father and my mother forsake me, I will take care of you, kata Tuhan. Nah, ayat ini buat saya apa? Berarti Sangat berarti. Bila mana malapetaka, kesulitan menimpa saudara, janji Tuhan itu akan lebih berarti. Janji-janji yang mana? Saudara harus bisa jawab itu. Pak Johan banyak ceritanya. Pak Johan ini sampai hari ini masih diganggu oleh bosnya untuk kerja hari Jumat, hari Sabat. Tapi sampai hari ini Pak Johan bertahan. Dan Tuhan selalu ada jalan, membuka jalannya. Pintu yang tertutup, pintu lain terbuka. Jadi tetap bertahan Pak Johan. Sudah berapa kali di schedule kerja Sabat, Pak Johan katakan tidak. Kamu lebih cinta siapa? Lebih cinta Tuhan dari pekerjaan. Diam bosnya. Memang begitu. Tapi kalau tertutup satu jalan, Tuhan akan buka jalan lain. Jadi apabila kesulitan datang kepada kita, yang terbaik lakukan seperti Hezekiah. Surat ancaman dibawa ke Ka'bah dan he spread the letter before the Lord. Kalau ada problem, spread the problem before the Lord. He knows how to solve the problem. Yang kedua, know your real condition. Kita harus sadar keadaan diri kita. Kalau saudara mau tahu keadaan saudara, kerohanian kita, kaca yang paling tepat adalah Wahyu pasal 3. Surat kepada sidang mana? Laodikia. Baca itu berulang-ulang. Itulah kita, itulah saudara, itulah saya. Nah, kalau kita tahu real condition, maka kita akan datang kepada Tuhan untuk mendapat keselamatan. Mana yang berbahaya? Orang sakit yang merasa sehat atau orang sakit yang mengaku saya sakit? Ada orang sakit tapi tidak tahu yang dia sakit. Akhirnya tiba-tiba mati. Jadi know your real condition. What is your real condition? Baca Wahyu pasal 3 tentang sidang Laodikia. Itulah keadaan kita secara gereja dan juga secara individu. Yang ketiga, the refuge in time of trouble. Apa refuge? Kota perlindungan pada zaman kesulitan. Masih ingat ayatnya Martin Luther, nyanyian Martin Luther yang terkenal? Nyanyian Martin Luther. Nah, ada yang ingat? Di buku lagu Sion, nyanyian Martin Luther yang terkenal. Paling-paling mesti tahu. A mighty fortress is our God. Tahu nggak itu digubah dari mana? Mazmur pasal 46. Coba buka. Coba baca komando. Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Al-Ramon. Jadi kalau malapetaka datang, inilah ayat yang luar biasa indahnya. Coba baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan
sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Saudara bilang apa? Amin. Itulah kota benteng kita. Di masa kesulitan, kesukaran, ingat Mazmur 46. Allah itu kota benteng kita. Inilah yang diubah menjadi lagu Ya Allah kota yang penuh hormat dan engkau. Ada yang di Indonesia, tapi jarang dinyanyikan. Dan itu lagu-lagu bagus sekali. Oke, God bless all of you. Pelajaran kita sudah selesai kecuali ada pertanyaan.